Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan di kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dengan tema menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebab beginilah firman Allah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Yunani. Nats ini menceritakan kesaksian Paulus yang diubahkan oleh Tuhan. Kisah Paulus dimulai dari seorang Saulus yang merupakan penindas orang-orang percaya, menjadi seorang rasul yang memimpin orang-orang percaya bernama Paulus. Nas menjadi ciptaan baru ini sangatlah penting karena berdasarkan kesaksian Paulus yang telah diubahkan. Ia ingin menyampaikan kepada orang-orang bagaimana dia didamaikan oleh Tuhan dan berdamai dengan dirinya, sehingga memberikan dampak oleh orang lain. Saudara-saudari, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul di benak ketika membahas ciptaan baru ini. Yang pertama, apakah makna dari ciptaan baru? Ciptaan baru berarti suatu perubahan atau dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang baru. Dalam konteks ini, pola pikir dan karakter kita telah diubahkan menjadi baru seturut dengan gambar Allah untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ciptaan baru sesuai konteks Alkitab ini? Syarat utama menjadi ciptaan baru berdasarkan ayat 17 ini adalah dengan ada di dalam Kristus. Dalam kisahnya melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus telah menjadi ciptaan baru karena dirinya telah didamaikan oleh Tuhan melalui pewahyuan yang ia terima dari Tuhan. Ketika Rasul Paulus telah didamaikan oleh Tuhan karena ia mengasihinya, terjadi perubahan atau transformasi dalam dirinya sehingga ia bisa berdamai dengan Tuhan maupun dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan sudah mendamaikan diri kita, kita bisa menerima dan mau berdamai dengan Tuhan. Maka kita juga akan berdamai dengan diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan kita. Hal yang bisa dilakukan berikutnya adalah dengan menanggalkan diri kita yang lama, segala kesalahan kita yang lama dan buruk, serta menjadi pribadi yang benar-benar baru di dalam Kristus. Karena diri kita yang lama tidak bisa dipersatukan dengan diri kita yang baru. Seperti halnya Paulus menanggalkan dirinya yang lama sepenuhnya demi menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Pada awal kita diciptakan semuanya itu baik karena Tuhan menciptakan semuanya baik. Kejadian 1. Namun hal-hal baik tersebut rusak karena dosa.
sehingga karena kasih-Nya kita didamaikan dan diampuni dan menjadi ciptaan baru. Untuk menjadi ciptaan baru atau ada di dalam Kristus diperlukan usaha terbaik dengan cara yang pertama melalui pembaharuan budi atau pikiran dan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan, serta tidak menjadi serupa dengan pola pikiran dunia. Yang kedua, ketika budi pekerti dan karakter kita sudah berubah, maka cara kita memandang sesuatu akan berubah, dan itu akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan contoh yang mungkin tadinya kita memandang orang yang berbeda dengan kita dengan rendah karena status sosial atau pendapatan yang ia terima, itu semua diubahkan dan tidak meremehkan orang lain lagi. Di ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang ketiga, agar tetap menjadi ciptaan baru, kita harus ada dalam Kristus. Dan bagaimana agar kita bisa ada di dalam Kristus? Kita perlu pengenalan akan kebenaran Kristus setiap saat, dan jangan pernah berhenti melakukan kebenaran dalam Kristus tersebut. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi ciptaan baru dengan mengenal Kristus, dengan berdamai dengan Tuhan seperti halnya Paulus. Kita juga diajak melalui nats ini untuk menanggalkan segala sesuatu yang buruk di masa lalu kita, sehingga kita bisa menjadi ciptaan yang baru dalam kasih Kristus, serta menggunakan budi pekerti yang diberikan Tuhan untuk melakukan serta mengikuti ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam kami menjalani kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.